Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam program Rema di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan.
Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pendeta Yohanes Supardi dari Gereja Pancaran Kasih Allah Pos PI Dagen Solo Karanganyar. Terima kasih atas waktu hari ini. Kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang diberi judul mengampuni di saat sedang tersakiti. Kita akan bacakan dari Injil Lukas bab 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Injil Lukas ini mengetengahkan mengenai dalam pokok masalah bagaimana Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus, perilaku Tuhan Yesus ketika disalib. Tentunya Bapak Ibu, orang yang layak mendapatkan hukuman adalah orang yang memang benar-benar melakukan kesalahan, melawan pemerintah dan seterusnya, memberikan pengajaran-pengajaran sesat. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus ini justru luar biasa. Yesus memberitakan Injil, memberi kabar keselamatan, bagaimana orang bisa bertobat, percaya. Tetapi justru apa yang dihadapi Tuhan Yesus sebaliknya. Dia dihukum mati di dalam prosesi salib yang sebetulnya itu suatu penghinaan besar bagi Tuhan. Tetapi yang terjadi, sikap Tuhan justru di tengah-tengah kesakitannya dalam menghadapi salib, Tuhan Yesus bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sesungguhnya apa? Kekuatan apa yang dimiliki Yesus sehingga dia mampu mengampuni orang-orang yang berbuat sedemikian jahatnya kepada Yesus. Jadi inilah yang hendak kita pelajari bersama-sama, bagaimana Yesus bisa mengampuni. Mengampuni itu sesungguhnya adalah bagaimana seseorang bisa memberi pembebasan dari hutang, itu arti pengampuni. Dari hukuman, dari tuntutan, dan dari pembalasan atas perilaku sikap yang tidak baik kepada seseorang. Nah, dari sinilah Bapak Ibu kita mau belajar bersama bagaimana pentingnya mengampuni di dalam suatu kehidupan bersama. Banyak persoalan yang terjadi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sering terjadi gesekan di tengah-tengah keluarga, gesekan di tengah organisasi, gesekan bahkan di tengah-tengah gereja pun sering terjadi gesekan-gesekan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini mau belajar pentingnya sikap mengampuni. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas peristiwa salib itu. Berarti Bapak Ibu, mari kita belajar. Di dalam Matius pasal 6 ayat 12 dan berkata, "Ampunilah kami, ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan yang hendak kita dengar bersama. Matius 6:12 ini perintah Tuhan, "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami." Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia secara sadar maupun tidak sadar sering mengalami gesekan-gesekan yang pernah saya katakan tadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berorganisasi, bahkan di dalam kehidupan bergereja pun sering terjadi gesekan. Tetapi Bapak Ibu, perintah Tuhan yang katakan, "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami."
Apa untungnya? Bagaimana pentingnya mengampuni itu? Secara psikis, seseorang yang mampu mengampuni itu sesungguhnya dia mampu melepaskan kebencian, melepaskan rasa sakit hatinya. Bahkan ketika melepaskan itu dan memberi diri untuk diisi oleh Roh Kudus, berarti di situ Bapak Ibu, secara psikis kita sudah dibebaskan dari rasa sakit itu. Contohnya begini, orang yang emosional, orang yang sakit hati, itu apabila sakit hati itu menguasai tubuh kita, sesungguhnya itu kerugian besar bagi manusia. Kenapa? Dengan orang yang marah, orang yang benci, orang yang sakit hati, sesungguhnya secara psikis itu akan menaikkan metabolisme tubuh manusia itu sendiri, sehingga tekanan darahnya itu bisa naik. Dan hingga ketika tekanan darah naik, orang itu bisa tensinya lebih tinggi. Bahkan kalau dibiarkan itu bisa menjadi stres dan akhirnya bisa stroke. Karena kenapa? Orang yang stres itu bisa stroke karena membiarkan dirinya dikuasai kemarahan, membiarkan dirinya dikuasai kebencian, sehingga secara psikis atau fisik kita rusak sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, doa Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan dalam doa Bapa kami, Bapa ampunilah kesalahan kami seperti kami mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ini suatu perintah. Jadi secara psikis ketika kita membiarkan kemarahan, sakit hati menguasai kita, kita rugi. Sedangkan secara rohani, ketika orang itu mampu melepaskan roh pengampunan, berarti di dalam dirinya mampu memberikan diri, membuka hatinya, dan melepaskan tekanan-tekanan dari kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mampu melepaskan roh pengampunan, berarti di dalam dirinya dia dibebaskan dari kebencian, dibebaskan dari kemarahan, dibebaskan dari sakit hati, dan membiarkan rohnya diisi, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka jangan heran ketika orang yang mampu memberikan diri dikuasai oleh Roh Kudus, di sana ada buah-buah roh, di mana kasih, sukacita, damai sejahtera menguasai hidup manusia itu. Bahkan di dalam buah-buah roh di sana, ketika membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus, di sana akan muncul kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan tidak kalah penting, penguasaan diri. Dari sinilah secara roh, ketika kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, ada penguasaan diri, sehingga roh pengampunan itu senantiasa mengalir di dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang suka dengan kasih Tuhan, dengan memberi pengampunan, berarti kita membangun hubungan manusia dengan Tuhan, membangun hubungan manusia dengan sesama, bahkan terlebih penting membangun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang mana mampu dan dikuasai oleh Roh Kudus. Berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perintah ini adalah wajib. Jadi pengampunan itu adalah suatu hal yang harus dan wajib dilakukan, dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada firman Tuhan dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi firman Tuhan katakan juga, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti di sini adalah pengampunan itu wajib dimiliki setiap orang percaya. Pengampunan itu harus, contohnya siapa? Nabi Yusuf, ketika dia dibenci oleh saudaranya, bahkan dijual, dimasukkan dalam sumur, dijual. Apa yang terjadi? Yusuf
tidak pernah membawa kebencian menguasai tubuhnya, menguasai pikirannya, mempengaruhi hatinya untuk membenci saudara. Itu peristiwa, contoh yang kita bisa lihat bersama-sama. Nah, sebetulnya apa sih makna pengampunan yang kita lepaskan? Kita tidak akan mampu memberikan makna pengampunan itu sendiri ketika kita tidak tahu sebetulnya apa yang harus kita kerjakan. Pengampunan akan kita lakukan akan bermakna bagi roh kita ketika kita dengan tulus hati memberikan pengampunan atau memberikan kelonggaran kepada orang yang memperlakukan kita tidak adil dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jadi kita tidak akan mampu melepaskan semuanya kalau tidak dengan tulus hati. Jadi Bapak Ibu, tulus hati adalah cara yang pertama bagaimana pengampunan itu bisa dilepaskan. Jadi makna pengampunan itu sesungguhnya bisa kita miliki hanya dengan tulus hati. Sesungguhnya juga tidak hanya cukup mengampuni. Setelah kita mengampuni, melepaskan pengampunan, pekerjaan seterusnya adalah bagaimana membangun hubungan yang tadinya terjadi gesekan. Seperti Yusuf. Dia mampu mengembalikan hubungan dengan saudaranya karena Yusuf dengan tulus hati tidak pernah mengingat-ingat kesalahan saudaranya. Jadi disitulah kunci pokoknya. Makna pengampunan itu sendiri adalah bagaimana membangun hubungan dengan saudaranya. Kalau tidak dengan tulus hati, tidak akan bisa tercapai. Jadi bagaimana membangun hubungan yang harmonis kembali hanya dengan kata tulus hati. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika mau membangun hubungan yang harmonis, tentunya itu bisa terjadi ada satu, punya niat, punya ketetapan hati. Di dalam Matius bab 18 ayat 35 dikatakan, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi ketulusan niat ini penting dimiliki setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah ketika kita memberi pengampunan, berarti di sana kita mengorban, ada pengorbanan. Pengorbanan yang tidak menuntut balas. Jadi saudara yang kasih Tuhan, disinilah pentingnya mengampuni dalam setiap kehidupan manusia. Jadi firman Tuhan pada saat ini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini contoh kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya membangun hubungan manusia dengan Tuhan. Membangun hubungan manusia dengan sesama, bahkan tidak kalah pentingnya. Bagaimana membangun hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita harus dibereskan dulu. Kenapa sih saya gampang sakit hati? Kenapa sih saya tidak bisa mampu memberi pengampunan? Melalui firman pada saat ini, mari ketetapan hati, ketulusan hati, kita sanggup memberikan pengampunan. Oleh karena itu, seperti saat ini, kita dapat membangun komunikasi dengan orang lain, dengan Tuhan, apabila kita mampu memberi pengampunan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Mari di dalam membangun komunikasi dalam kehidupan bergereja, senantiasa mengetengahkan ketulusan di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kita bersama-sama hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin.